لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, yang terhormat Ketua MUI Kota Bogor, para kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Ketua Forum Komunikasi FKKBIH Kota Bogor, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan izinnya pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya Kota Bogor ini guna mengikuti pembukaan manasik haji tingkat Kota Bogor tahun 2024. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, semoga pula tercurah kepada kita pengikutnya yang insya Allah setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk memulai pada acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Iwan MHI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi-Bakkata mubarakan الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ والله شهيد على ما تعملون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya laporan yang akan disampaikan oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Kepada Bapak Haji Faujan Eskom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Bapak Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bogor, dan segenap jajaran para kepala seksi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Ketua MUI Kota Bogor, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kota Bogor, dari narasumber kita dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor, dan segenap jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Izinkan kami melaporkan ke Pak Kepala dan seluruh hadirin terkait dengan kegiatan bimbingan manasik haji tingkat Kota Bogor. Waktu pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 19 April dan insya Allah akan ditutup pada hari Ahad tanggal 28 April. Tingkat kota dilaksanakan sebanyak 2 hari pertemuan, kemudian tingkat kecamatan dilaksanakan selama 6 kali pertemuan, dan itu dilaksanakan secara beruntun dari Ahad besok tanggal 21 April tahun 2024, dan insya Allah akan berakhir pada hari Jumat. Hanya saja ada yang berbeda, pada hari Jumat akan dilaksanakan ba'da sholat Jumat. Kemudian hari Sabtu itu tetap akan diisi kegiatan untuk jamaah haji, hanya diperuntukkan untuk ketua rombongan dan ketua regu. Pak Kepala yang saya hormati, Kota Bogor insya Allah akan diberangkatkan melalui 3 kloter kalau tidak ada perubahan. Kloter yang pertama itu masuk di gelombang 1, yaitu kloter 20 embarkasi Jakarta Bekasi, dan gelombang 2-nya itu di kloter 49 dan 59. Hanya untuk waktunya ini yang masih menunggu hilal. Jadi kalau kloternya sudah ketahuan, waktu dan komposisinya masih menunggu hilal. Dan kalaupun jamaah mendapatkan informasi, terutama yang kelompok bimbingan, menyatakan bahwa saya diberangkatkan di kloter ini tanggal sekian, maka kami pastikan itu hoax.
karena kami belum menyusun komposisi kloter, jadi tidak ada yang bisa memastikan jamaahnya itu masuk di kloter berapa ya. Jadi sambil menunggu, bukan kami menunda, karena kami harus menyesuaikan konfigurasi dan kami juga memahami bahwa Bapak dan Ibu juga harus menyelesaikan administrasi di kantornya masing-masing karena terkait permohonan cuti. Hanya kami minta difahami bahwa kami juga tetap butuh waktu untuk memproses itu semua. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Kota Bogor ini masih tidak berubah untuk keberangkatan, masih melalui embarkasi Jakarta Bekasi. Jadi jamaah nanti langsung diberangkatkan ke Asrama Haji Bekasi dan insya Allah berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk gelombang 1 diberangkatkan menuju Madinah, untuk gelombang 2 diberangkatkan menuju Jeddah. Insya Allah yang menjadi kebahagiaan untuk jamaah haji Bogor tahun ini, Bapak Ibu akan berangkat bersama-sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Tapi nggak semua, karena Pak Kepala hanya membawa 1 kloter. Nanti yang bareng Pak Kepala yang mana, tapi insya Allah kalau nanti jamaah minta ketemu Pak Kepala di depan Ka'bah, insya Allah beliau ada. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf termasuk kepada pimpinan kami apabila dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji tingkat kota ini masih dirasakan banyak kekurangan dan jumlah jamaah yang melunasi Bapak ini sejumlah 1027 orang dan kuota kita 1003 orang. Habis ini pasti ada yang nanya itu sisanya siapa aja. Sisanya siapa aja, tapi Bapak Ibu informasi ini tetap harus kami sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu kami harap untuk tenang, berdoa, karena segala keputusan itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah terproses dan dia memang jamaah urut porsi, kemudian jamaah pendamping lansia dan jamaah lansia juga, kemudian jamaah pendamping mahram, itu bukan berarti sudah pasti akan berangkat. Secara administrasi sudah selesai, kami bisa memastikan beliau-beliau itu bisa masuk dan pasti berangkat. Tapi kalau keberangkatan itu balik lagi semuanya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk jamaah cadangan tetap husnuzon, balik lagi yang kita penuhi itu panggilan Allah, bukan panggilan dari Kementerian Agama. Kayaknya kalau yang manggil Kementerian Agama belum pasti berangkat. Bisa jadi kalau kami yang manggil, boleh jadi cuman biovisanya belum ada, paspornya sudah expired. Tapi kalau Allah yang manggil, insya Allah itu sudah pasti melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kami dalam laporan ini juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang harus dipersiapkan oleh jamaah. Diminta ketika ada arahan untuk menyelesaikan satu persatu daripada persiapan yang Bapak Ibu harus lakukan, maka kami minta dilakukan. Karena kalau dilakukannya mendekati keberangkatan, nanti Bapak Ibu sendiri yang terbebani, pusing dengan ini dan itu sekalian. Seperti misalkan contoh, ini kalau manasik haji ini nggak diperhatikan, nanti saat berangkat Bapak Ibu kebingungan, karena yang namanya keluar negeri itu harus bukan bawa KTP tapi harus bawa paspor. Bapak Kepala dan Kasubag serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya ada beberapa hal yang Bapak Ibu akan terima, diantaranya adalah koper jamaah haji. Koper ini didistribusikan dari embarkasi Jakarta Bekasi itu berdasarkan kloter. Sekarang ini masih di kloter-kloter awal. Jadi kalau jamaah haji mendengar ada kabupaten lain, kota lain sudah nerima, kayak tetangga nih Kabupaten Bogor sudah terima ya, Kabupaten Bogor sudah terima, besok jangan datang dulu ke Menak untuk nanyain koper karena memang barangnya belum ada di kita, ya kan? Sebab Kabupaten Bogor itu ada di kloter-kloter awal. Kalau Bapak Ibu mau berangkatnya sekarang-sekarang ini juga kita bisa belikan Bu kopernya kalau mau sekarang berangkatnya. Cuma nggak tahu kemana karena jamaah haji Indonesia baru mulai diberangkatkan tanggal 12 Mei. Ya, jadi kalau Bapak Ibu minta diberangkatkan sekarang juga kami siapkan, tapi nggak tahu diberangkatkannya kemana.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bersama ini juga kita sampaikan nanti untuk koper kalau jamaah yang ikut kelompok bimbingan mungkin akan kita distribusikan ke KBIHU-nya masing-masing. Jadi diambilnya nggak perlu ke Kemenak, tapi diambilnya langsung ke KBIHU masing-masing. Untuk jamaah yang tidak ikut KBIHU itu bisa menghubungi nanti ke Kementerian Agama untuk ngambil. Kemudian jamaah yang nggak ikut KBIHU, makanya tadi saya udah pastikan ya, kalau ada yang menginformasikan kloternya sudah pasti sekarang, itu tadi saya sudah nyatakan itu hoax. Sebab kalaupun nanti misalkan KBIHU itu sudah kenapa kok bisa menginformasikan? Mudahnya gampang kalau nyusun jamaah KBIHU. Kenapa? Karena serombongan. Kalau jamaah yang tidak ikut KBIHU nanya, kok saya belum? Karena kami harus tanya, ibu namanya siapa, ya kan? Maka kita harus cek dia masuk kloter berapa. Kalau misalkan KBIHU itu, saya jamaah KBIHU An-Nur misalkan, maka saya di kloter berapa? Kita tinggal cek rombongannya An-Nur tuh ada di mana. Jadi kalaupun aksesnya lebih mudah, bukan kami mempermudah jamaah, tapi memang dideteksinya itu lebih mudah karena memang sekelompok. Tapi kalau jamaah non KBIH nggak ada, karena kloter khusus non KBIH itu nggak ada, karena memang kloter itu semua kita komposisikan sama-sama, ada jamaah non KBIH, ada jamaah KBIH. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita juga tidak terima requestnya mau gelombang 1 atau gelombang 2 itu nggak ada. Makanya ini semua masih rahasia, masih di label khusus. Yang jelas gelombang 1 dan gelombang 2 itu semuanya tetap wukufnya di Arafah. Ya, takutnya ada yang pengen saya harus ke Mekah, karena takutnya saya nggak ke Mekah, nggak haji. Begitu diinformasiin yang gelombang 1 masuknya ke Madinah, takut nggak dibawa ke Mekah gitu ya. Jadi mau masuknya lewat Jeddah, mau masuknya lewat Madinah, tetap wukufnya di Arafah. Jadi jangan punya cita-cita nyium Hajar Aswad, nyari suasana yang sepi di Masjidil Haram. Yang sepi itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi kalau ibu mau nyium Hajar Aswad, nggak apa-apa tanggal 9 Zulhijjah, karena jamaah lagi sibuk ada di Arafah. Kemudian nanti kalau ada yang mau minta fasilitas khusus saat wukuf di Arafah, hubungi tim TKHI, tim Kesehatan Haji Indonesia. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau private wukufnya di ruangan sendiri, full AC gitu kan, bisa tidur-tiduran wukufnya, itu hubungi dari dokter dan tim kesehatan. Karena nanti akan difasilitasi tidak di dalam tenda tapi di dalam ambulan. Jadi makanya jangan banyak permintaan khusus, semua kita terima karena semua itu fasilitas sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nanti misalkan di hotel ada galon habis, itu bukan tugas pembimbing KBIHU, bukan juga tugas para petugas kloter. Takutnya nanti petugas juga bingung ini galon habis, karena dia juga belum pernah beli galon di Arab Saudi gitu kan. Itu memang pekerjaannya petugas hotel. Kemudian kalau nanti di antara pasangan masuk Masjidil Haram ada yang hilang, itu yang pertama harus dilakukan hanya beristighfar, kemudian berdoa. Karena kalau nyari juga bingung gitu kan. Kalau misalkan nanti petugas kloter bilang nyari, ikutin aja Bu, karena dia nyarinya kemana ya kan, karena Masjidil Haram tidak seperti masjid raya yang kalau ketinggalan di kamar mandi bisa ketahuan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohon doa tentunya untuk kita semua, tidak hanya untuk kami yang mengurusi jamaah haji. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dan tentunya mudah-mudahan bukan cuma harapan Bapak Ibu bisa semuanya berangkat ke tanah suci, itu harapan kami juga, kami tidak meninggalkan sisa-sisa jamaah tahun ini sehingga semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Makanya kalau doa kami aja nggak cukup, Bapak Ibu ini yang lagi dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala karena calon tamunya Allah, itu kan. Kalau kami cuman pembantunya Allah, ngurusin tamu-tamunya, tapi Bapak Ibu ini memang yang lagi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami nitip kalau lagi di untayan doanya itu ada untuk penyelenggaraan haji Kota Bogor, mudah-mudahan bisa berjalan mudah, lancar, sempurna, dan berkah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalaupun diberikan kenyamanan dalam perjalanan, mudah-mudahan dari nyamannya Bapak Ibu jangan betah-betah banget di tanah suci gitu kan, karena nanti dokter juga
bingung gitu kan, mau diajak pulang bapak ibu nggak mau gitu kan, saking betahnya pengen tinggal di sana. Nah ini mudah-mudahan berangkatnya misalkan 440 full satu kloter, pulangnya juga mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal di sana. Nah oleh karena itu sekali lagi semua yang sudah kita ikhtiarkan, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang patokannya bukan muda dan tua, bukan yang di sini sehat atau sakit, karena kadang-kadang yang tua itu tawafnya lebih semangat. Dan sebagai penutup laporan ini kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, memang selama ini dalam proses persiapan dokumen jamaah haji ini kita Kota Bogor meskipun lambat, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih terkontrol lah, lebih terkontrol. Nah ini oleh karena itu kami mohon maaf ke pimpinan, kami akan coba berusaha tetap maksimal memberikan pelayanan, dan mudah-mudahan di bawah arahan daripada Bapak Kepala Kantor kami bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab ini dengan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, sekaligus dimohon dengan hormat untuk membuka acara manasik haji tingkat Kota Bogor ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dede Supriyatna SAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya hormati Ketua MUI, guru kita semua. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, Pak Kasih Haji, Ibu Dokter dari Dinkes sebagai narasumber, juga Ketua FKB IHU Anu Anom, Kiai Haji Asep Abdul Wadud, para petugas, kebetulan petugas Ayah Kasih Pais, para petugas ada dokter, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, cuman belum kenalan dengan saya, jadi namanya belum hafal semua ya. Nanti ngenalkan masing-masingnya. Para ketua KPIHU se-Kota Bogor dan para calon-calon duyufur rahman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat seiring salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita syukuri bersama penantian yang begitu lama sampai 11 tahun. Ibu daftar 2013, betul apa benar? Lebih malahan, ada yang lebih. Insya Allah tanggal 20 kloter 20-21 akan terbang ke Madinah. Kloter berikutnya tanggal 2 dan tanggal 6 Juni, walaupun nanti pastinya kita akan mendapatkan jadwal dari Kanwil. Ini mah bocoran, artinya tinggal menghitung minggu, insya Allah kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Adalah pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 punya kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Pelayanan, alhamdulillah tadi Pak Kasih Haji sudah menginformasikan secara tuntas, walaupun manifestnya masih menunggu. Lalu pembinaan, alhamdulillah KPIHU sudah melaksanakan minimal 16 kali pertemuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama 8 kali pertemuan, tingkat kota 2, tingkat kecamatan 6 kali. Artinya apa? Saya husnudzon kepada ibu dan bapak terkait manasik haji sudah di luar kepala. Betul apa benar? Nunggu 11 tahun ngapalkeun 11 tahun. Pertemuan 16 kali di KBIHU ngapalkeun eta doa. Doa toa pertama, kedua sampai ketujuh. Minggu ini saya minta ibu yang sudah punya jadwal ke Singapura, ke Amerika, lalu kemana lagi? Ke Thailand, tolong ditunda. Seminggu ini full pelaksanaan manasik baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Wayahna ikuti sesuai dengan alamat KTP-nya masing-masing, di kecamatan mana,
yang menyelenggarakan di KUA 6 KUA yang tersebar di Kota Bogor. Jadi kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pembinaan yang insya Allah seminggu ini 8 kali pertemuan harap diikuti dengan seksama. Nanti di hari Sabtu yang akan datang ada pembinaan bagi calon ketua regu dan ketua kloter. Terakhir, kewenangan pemerintah, kewajiban pemerintah adalah perlindungan jamaah haji. Berharap perjalanan yang gelombang pertama dari rumah ke Masjid Raya, Ibu rumahnya di mana? Cihelet, oh deket amat. Dari Cihelet ke Masjid Raya tinggal jalan ya. Lalu ke asrama haji, lalu ke bandara Soekarno, lalu ke Madinah, lalu ke Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, kembali ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah, dari Jeddah ke Indonesia, dari Bandara King Abdul Aziz ke Bandara Soekarno, lalu pulang lagi menuju asrama haji, dari asrama haji ke sini Masjid Raya, lalu pulang ke Cihelet. 42 hari dengan perjalanan pulang dan pergi. Itu punya kewajiban pemerintah memastikan jamaah terlindungi, sehat walafiat, cager bager, terutama menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Karena itu kepada seluruh ketua KBIHU agar mendorong, mengingatkan jamaahnya untuk ikut binsik di masing-masing kecamatan. Selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, dalam rangka perlindungan jamaah juga pemerintah memberikan petugas. Setiap kloter ada 8 petugas. Pertama petugas TPHI, berdiri yang TPHI katinggalina anom sadayananya Pak Haji Kosasi. Beliau hari-harinya di Kementerian Agama menangani pendidikan RA, MI, MTS, MA, menangani serti guru-guru. Pak Gunawan ini bendahara di Kementerian Agama, bendahara bidang naon? Bimas Islam. Bimas Islam itu yang membawahi 6 KUA. Lalu Haji, beliau dulu tugasnya di DKI, pindah ke Kota Bogor karena memang tinggalnya di Katulampa. Insya Allah Pangkos dengan saya, Pak Gunawan dengan Pak Ahyan ya, Pak Haji Ahyan Mun. Yang kedua petugas TPIHI, ini yang akan menyertai Bapak Ibu sekalian di bidang ibadah. Bapak Kiai Haji Ahyan Maimun dari Depok, beliau mutasi ke Kota Bogor. Pak Kasih Haji yang lama sekarang membidangi pendidikan agama Islam di sekolah umum. Beliau menjadi petugas pembimbing ibadah di kloter 49 ya Pak Kasih. Yang kedua petugas ibadah ngomong. Yang ketiga TKHI. Mana TKHI? Dokter dan para medis, perawat. Mengenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fahmi. Saya tugas di Puskesmas Pancasan. Insya Allah nanti mendampingi Bapak Ibu di kloter 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Diki Fauzi Nugraha. Saya bertugas di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Insya Allah saya tugaskan di kloter 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Osa. Saya saat ini bertugas di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu di kloter 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mei Bulan Mei. Saya bertugas di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Kebetulan saya akan mendampingi Bapak Ibu di kloter 20 insya Allah. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Adel, saya dari Puskesmas Tanah Sareal. Insya Allah saya ikut berangkat bersama Bapak Ibu semua di kloter, insya Allah di kloter 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, seharian saya dipanggil dia hari-hari itu di SUD Kota Bogor. Allah nanti akan mendampingi kloter 49. Kalau bicara pahala antara ketua MUI, ketua FKBIHU, Kasih dengan dokter mana banyak pahalanya? Mana yang paling banyak? Oh sama ya. Sesuai makomnya. Sesuai makomnya. Tapi khusus untuk dokter, waman ahyan nasa faqad ahyan nasa jami'a. Siapa orang yang
memfasilitasi keberlangsungan hidup satu orang saja, maka pahalanya bagaikan memfasilitasi kehidupan jutaan manusia. Jadi lamun nyuntik emak, mana anu arek disuntik? Dipasihan obat satu orang pasien, pahalanya jutaan pasien. Amin ya robbal. Selanjutnya PHD nih, ayah Kang Ari, mangga Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapangkeun perkenalkeun abdi Cecep Zakaria, abdi tugas di Setda di bagian PBJ. Kebetulan kami diberi tugas insya Allah akan menyertai mendampingi Bapak Ibu di kloter 49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Abdi Badri, Bu. Singkat sesingkat orangnya. Abdi linggih di Bogor Utara, Kapungkur. Lahir di Bogor Utara di Gunung Halang. Terus akhirnya hijrah ke Kecamatan Tanah Sareal. Karena istri orang Tanah Sareal, tepatnya di Kampung Masjid RT 3 RW 7. Terus berikutnya mudah-mudahan ini sudah final di kloter 20 dengan Pak Kepala Kantor, dengan Pak Kosasi yang akan nanti bersama-sama, mudah-mudahan niat kita, frekuensi kita sama lah, ibadah gitu. Terima kasih, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para petugas, beliau-beliau yang akan menyertai ibu dan bapak sekalian. Karena itu tanya, kenali dengan seksama, wajahnya kenali, dedeg nage kenali, terus naon nade linggihna di mana, lalu keluargana, anakna baraha, istrina baraha, pokoknya kenali karena akan menyertai kita selama 40 hari di sana. Dan masih ada nanti Pak Kabag Kesra, Pak Abdul Wahid juga menjadi PHD kita. Beliau masih dengan Pak Wakil Wali Kota, dan ada juga mantan Wakil Wali Kota Pak Ruhiat, kemarin masih konfirmasi, mudah-mudahan masih bergabung dengan petugas Kota Bogor. Jadi terima kasih, mungkin para petugas ini dengan manifest semua jamaah pastinya tanggal berapa, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, ada kepastian KPIH mana saja yang di kloter 20, yang di kloter 49, 59, siapa saja, sehingga dari sekarang sudah siap. Tapi mungkin terkait dokumen yang perlu penyelesaian ya, segera yang masih tersisa ya, mudah-mudahan tepat waktunya. Bapak Ibu semuanya siap berangkat, yang di belakang siap, yang di samping siap, gas juga siap, semuanya siap. Kita memenuhi panggilan Allah dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang ke-5. Ibadah haji adalah rihlah muqaddasah, perjalanan suci, bukan rekreasi saja, tapi ini perjalanan suci. Kalau ini perjalanan suci, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Titik tekannya lillah, walillahi, hanya karena Allah. Jadi niatnya betul-betul karena Allah, lillah wa 'alallah. Apapun yang akan dihadap di Makkah, di Arafah, kalau sudah karena Allah akan siap, siap. Siap itu berapa huruf? Satu huruf apa? Sabar. S itu sabar. Bukan seperti di rumah, bukan di Bogor, kita di Mekah dan di Madinah, apalagi ketika wukuf di Padang Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, hula wusta dan Aqabah. Jutaan orang bersama kita, akan terjadi segala hal, hadapi dengan sabar. Yang kedua hurufnya apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Yang ketiga apa? Amal soleh, beramal terus. Insya Allah akan diringankan apa yang kita lakukan di Mekah dan di Madinah kalau kita banyak berbagi, menjadi wakil Allah dengan sifat Rahman dan Rahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebar kasih sayang terhadap sesama, apalagi para duafa. Insya Allah Allah akan menyayangi kita, amin. Terakhir huruf naon? P, pasrah. Pasrah. Siap semuanya? Insya Pak Wali, Pak Wakil,
Bagesra, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian Agama yang alhamdulillah setiap penyelenggaraan ibadah haji ada support anggaran dari pemerintah daerah, terutama support dari Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan hari ini beliau juga akan menyerahkan tas kepada, ya simbolis aja, beberapa jamaah. Tidak lagi harus dikeluarkan dari kocek ibu, tapi dikeluarkan dari anggaran pemerintah daerah. Tepuk tangan. Pemerintah daerah sangat perhatian bagi jamaah haji. Pak Wali, Pak Wakil, yang berangkat tahun ini insya Allah 1003 jamaah. 1003 jamaah. Mudah-mudahan kecandak sadayana. Dan hari ini manasik 8 kali pertemuan tingkat kota di Masjid Raya, pembukaan dan penutupannya 6 kali pertemuan di masing-masing kecamatan. Karena itu saya tadi menyarankan ke jamaah yang punya jadwal ke Amerika minggu ini, ke Singapura, tolong ditunda dulu untuk mengikuti manasik haji ya, dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, pembinaan, perlindungan jamaah haji, juga pelayanan yang prima. Itu saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan manasik haji tingkat Kota Bogor tahun 1445 Hijrah 2024 Masehi dinyatakan dibuka. Berikutnya nanti disuhunkan Pak Wakil Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan buat kita semua. Sekian, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti arahan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan 2019-2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dede Rahim MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Ketua MUI Kota Bogor, Bapak Kiai Haji Tubagus Muhyiddin bersama seluruh jajaran MUI Kota Bogor. Kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan. Kemudian tentu yang punya acara pagi hari ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor hadir tadi sudah memberikan sambutan ya, Kiai Haji Dede Supriyatna bersama seluruh jajaran KPIH dari Kota Bogor. Kita doakan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan. Kemudian hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sudah mendapatkan undangan untuk datang ke Tanah Suci, saya doakan juga sampai saatnya nanti berangkat semuanya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan berangkat sehat, pulang sehat, semuanya insya Allah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Alhamdulillah di pagi hari ini kelihatannya wajah-wajah tanpa dosa semua ini, karena baru melewati bulan suci Ramadan, masuk ke Idul Fitri, baru saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan dipertahankan sampai dengan keberangkatan di kloter pertama, kalau tidak salah di minggu pertama atau kedua Mei ya, setelah penantian panjang beberapa lama. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi Bapak Ibu dan mohon untuk bisa kita nikmati dan juga kita syukuri semua atas rahmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Bapak Ibu, ibadah haji itu kan ibadah lebih banyak fisiknya. Jadi kalau dilihat dari kondisi situasi di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, sekarang semua proses administrasi juga imigrasi sampai dengan penanganan haji termasuk sarana prasarananya alhamdulillah sudah lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga merupakan sebuah anugerah bagi kita, apalagi kelihatannya pemerintah terus mengupayakan ada penambahan kuota. Jadi kalau kita baru daftar hari ini, kalau ada yang baru daftar hari ini, ya berarti nanti berangkatnya di 2045 di saat kemerdekaan proklamasi Indonesia yang ke 100 tahun ya, 22 tahun lagi
Nah, tetapi inilah ya, ini undangan dari Allah, undangan langsung untuk hadir ke Tanah Suci. Kita persiapkan betul fisik, kita persiapkan betul mulai dari doa-doa yang harus dibaca nanti, kemudian juga konsultasi, dan tidak lupa proses manasik ini harus diikuti. Jangan sampai tidak, ada kurang lebih kalau tidak salah 16 rangkaian proses manasik sampai dengan keberangkatan nanti. Jadi prioritaskan, mohon diprioritaskan oleh Bapak Ibu, karena tadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan harus dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya tentu atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kota Bogor mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, termasuk juga tim kesehatan ya, yang sudah selalu mendampingi dan memberikan konsultasi kesehatan, dan tentunya jaga kesehatan ya Ibu ya, Bu Dokter, jaga kesehatan, hindari makan makanan yang terpararuguh ya bahasanya ya, kan lebaran sudah, jadi jaga beberapa bulan ke depan ini hindari makanan-makanan yang nanti bisa mempengaruhi kesehatan kita. Karena tadi saya hanya ingin menyampaikan betapa nikmatnya Bapak Ibu bisa berangkat sementara orang lain masih menunggu belasan tahun sampai dengan puluhan tahun. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah haji, syukuri, nikmati, persiapkan baik-baik. Pemerintah Kota Bogor ada sedikit kontribusi tadi, beberapa kegiatan misalnya koper disediakan. Mudah-mudahan ingat lagi ibadah haji teh nyeret koper. Doakan warga Bogor selamat semuanya. Doakan Kota Bogor dihindarkan dari bencana Bapak Ibu. Selama ibadah haji doakan diberikan keberkahan juga. Itu saja. Sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat untuk bisa menyerahkan cenderamata dari pemerintah Kota Bogor kepada perwakilan jamaah, kepada Bapak Goldi, Bapak Halid Talib, Ibu Rukiah, Ibu Dr. Andadia, Ibu Dr. Yemi, dan dari perwakilan jamaah lansia Bapak Aang Rahman, Ibu Surnani, dan Bapak Mahdum untuk maju ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu manasik haji. Untuk yang pertama, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Bogor akan disampaikan oleh Dr. Agustina Susana Iswati. Beliau Kepala Tim Kerja Yankes Primtrat ya Dok ya. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Udayana dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Alustika Kecamatan Abuki Sulawesi Utara, Dokter Fungsional Puskesmas Kedung Badak, Kepala Puskesmas Kedung Badak, dan pernah pula menjabat Kepala Tim sampai saat ini ya Dok ya, Kepala Tim Yankes Primtrat. Kami persilakan kepada Dr. Agustina untuk memberikan materinya. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa manasik kesehatan itu perlu Bapak Ibu? Manasik kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Harapannya adalah bahwa Bapak Ibu mampu untuk memelihara kesehatan Bapak Ibu secara mandiri. Kemudian ketika mampu memelihara kesehatan secara mandiri dan menemukan faktor resiko, Bapak Ibu bisa mengatasinya sendiri sehingga tujuan beribadahnya bisa menjalankan ibadah haji tentunya sesuai syariat Islam dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Amin. Kenapa sih harus ada manasik kesehatan? Kenapa harus berpanas-panas ria hari ini? Ternyata dari hasil pemeriksaan
30% jemaah haji Indonesia itu adalah lansia. Bahkan untuk Kota Bogor tahun 2023 jemaah lansianya mencapai 70%. Dari yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 70%-nya mempunyai riwayat atau penyakit yang beresiko. Artinya apa? Dengan mempunyai penyakit beresiko, menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga agar jangan sampai penyakit beresiko ini memburuk. Yang hadir hari ini, apakah semuanya sudah melakukan MCU? Setelah MCU tidak berhenti sampai di sana. Masih ada sekali lagi pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa selain kondisi jamaah yang 70% mempunyai penyakit resiko, tanah suci kondisi alamnya sangat berbeda. Hari ini kita suhu ruangan ini paling 30-an ya Bapak Ibu ya. Kita semua sudah menggunakan kipas. Padahal sudah ada kipas angin, kita masih di bawah atap, tetapi kita sudah mulai gerah dan kepanasan. Di tanah suci suhu udara di atas 40 derajat. Artinya kebayang seperti apa panasnya. Kemudian ketika berbicara ibadah haji, kan tidak ada yang mau hari ini Bapak Ibu berangkat. Ibadah haji waktunya bersamaan. Seluruh umat muslim di dunia untuk melaksanakan ibadah haji waktunya bareng. Tidak ada yang ke Arafah mendahului, tidak ada yang melempar jumroh mendahului. Semua waktunya berbarikan ya Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan saat yang bersamaan seluruh umat muslim yang dunia berkumpul, betapa padatnya. Hari ini yang Kota Bogor 1003 itu pun tidak hadir semua hari ini di ruangan ini sudah kipasnya luar biasa. Sekarang kembali lagi kita bayangkan nanti ketika kita ada di tanah suci. Adat istiadat di tanah suci juga berbeda dengan kita yang ada di Kota Bogor. Ibadah haji sangat berbeda dengan ibadah lainnya. Di sini sangat memerlukan aktivitas fisik. Itu kenapa Bapak Ibu harus menyiapkan diri. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dimulai dari ketika Bapak Ibu mendaftar pertama kali. Waktu Bapak Ibu mendaftar pertama kali diminta surat keterangan sehat nggak Bapak Ibu? Diminta ya. Artinya itu screening pertama pada saat masa tunggu. Hari ini Bapak Ibu sekalian pada di masa etapa menunggu keberangkatan. Betul ya Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu menunggu masa keberangkatan, dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dilakukan medical check up. Di sana ditentukan status istitoah dan faktor resiko kesehatan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Dan kembali lagi, pemeriksaan kesehatannya belum selesai. Nanti ketika sudah kelompok terbangnya sudah ada, Bapak Ibu akan terbang sesuai dengan kelompok terbangnya, diantar dilepas juga dari Masjid Raya. Bapak Ibu akan diantarkan sampai embarkasi Bekasi. Di sana akan di cross check kembali masalah kesehatan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu layak terbang atau tidak. Jadi walaupun sudah hari ini keluar istitoahnya, Bapak Ibu tetap harus menjaga kesehatan. Nanti ketika diumumkan bahwa harus masuk Masjid Raya misalnya jam 8 malam, mohon Bapak Ibu jangan terlalu cepat juga. Jam 8 malam suruh ngumpul, maghrib sudah nyampe Masjid Raya. Memang sih untuk menghindari macet, memang sih untuk memasukkan tas yang harus didinjingnya lebih gampang. Tetapi harus Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu datangnya lebih cepat, artinya meninggalkan rumahnya juga lebih cepat. Ketika meninggalkan rumah lebih cepat, kebayang siap-siapnya dari jam berapa. Jangan sampai waktu makannya terlewat. Jangan sampai harusnya minum obat maghrib Bapak Ibu nggak sempat minum. Ketika menunggu di Masjid Raya sebelum diberangkatkan ke Bekasi, jangan lupa pula kalau memang waktunya makan, Bapak Ibu harus makan. Ketika waktunya harus minum obat, Bapak Ibu harus
tetap minum obat. Kejadian di tahun kemarin baru sampai Masjid Raya sudah pada tidak minum obat, sampai di Bekasi banyak yang masuk ke klinik rata-rata tensinya tinggi. Alasannya kenapa? Obatnya ada di koper, Dok, makanya kami nggak bisa minum. Jadi mohon diingat dari sekarang bahwa ketika Bapak Ibu minum obat rutin, siapkan untuk di tas gendongnya yang tadi diberikan dari Pemkot Kota Bogor. Sampai di Bekasi, sampai di pesawat, sampai nanti baru mendarat, baik di Madinah maupun di Mekahnya. Silahkan dipersiapkan obat-obatannya yang memang harus diminum. Jadi Bapak Ibu, walaupun hari ini sudah keluar istitoahnya, Bapak Ibu akan di cross check kembali terkait dengan kelayakan terbang. Kalau Bapak Ibu mempunyai resiko darah tinggi misalnya, di Masjid Raya capek, gak bisa istirahat, dari rumah baru selesai walimatul safar, lupa belum minum obat, jangan sampai dicek di Bekasi di atas 200. Artinya Bapak Ibu untuk sementara tidak layak terbang. Ketika tidak layak terbang, jawabannya bisa ditunda sementara, bisa ditunda sampai tidak tahu kapan akan diberangkatkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali tetap menjaga kesehatan. Ketika Bapak Ibu minum obat rutin, silahkan tetap diminum obatnya dengan baik. Pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan juga diberikan selama Bapak Ibu di pesawat. Jadi jangan sampai kalaupun ada keluhan apa-apa, silahkan langsung hubungi petugas kloter Bapak Ibu. PKHI Bapak Ibu akan selalu mendampingi kemanapun Bapak Ibu berada, karena PKHI ikut dengan rombongan kloter. Kemudian pelayanan kesehatan juga diberikan selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah baik di Mekah, Madinah, Arafah, Musdalifah maupun Mina. Bapak Ibu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan apa saja Pak sesuai yang dibutuhkan. Hari ini Bapak Ibu masih dalam proses menunggu keberangkatan. Hal apa saja yang dilakukan? Seperti tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu MCO sudah, penentuan status istitoah sudah, dan istitoah di PMK 15 tahun 2016 masih tetap ada 4, yaitu yang memenuhi syarat, kemudian yang dengan pendampingan, dan tidak istitoah untuk sementara. Yang keempat adalah tidak istitoah. Untuk yang istitoah dan istitoah dengan pendampingan, tentunya Bapak Ibu bisa lanjut diberikan vaksin meningitis, dan untuk yang tidak istitoah untuk sementara dilakukan intervensi atau tindakan dulu ketika sudah berubah menjadi istitoah dengan pendampingan atau istitoah baru diberikan vaksin meningitis. Bapak Ibu yang masuk kategori tidak istitoah ini tentunya akan dikoordinasi kembali dengan Kementerian Agama Kota Bogor. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu selama menunggu keberangkatan? Bapak Ibu diharapkan mendapatkan informasi terkait permasalahan kesehatan haji, bisa bertanya melalui grup WhatsApp-nya Bapak Ibu. Tentunya oleh teman-teman Puskesmas sudah dibuatkan grup ya Bapak Ibu. Dari KBI hanya juga sudah dibuatkan grup ya. Kami sering meng-share informasi baik melalui teman-teman yang di Puskesmas maupun dari KBI. Kemudian di masa tunggu ini Bapak Ibu sudah dilakukan cek kebugaran, hasilnya bagus. Berapa putaran Bapak Ibu? Berapa menit? 16 Budia. Mantap Budia, 16 menit ya. Baik ya. Dari status istitoah 1, 2, 3 Bapak Ibu wajib diberikan vaksinasi meningitis. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor bahwa kemungkinan kloter 20 tanggal 20 Mei, artinya vaksin meningitis terakhir boleh diberikan di tanggal 6 Mei karena maksimal Bapak Ibu 14 hari sebelum keberangkatan Bapak Ibu sudah divaksin meningitis. Dan untuk vaksin meningitis sifatnya adalah wajib. Dan untuk vaksin yang dianjurkan ada vaksin COVID,
vaksin influenza dan vaksin pneumonia, terutama Bapak Ibu yang mempunyai faktor resiko seperti DM, PPOK, mangga silahkan kalau mau vaksin yang direkomendasikan. Ketika Bapak Ibu setelah terbang dari embarkasi diserahkan permasalahan kesehatan menjadi tanggung jawab pada petugas kloter. Setelah penerbangan yang gelombang 1, tentunya Bapak Ibu akan langsung terbang menuju Madinah. Dimulai dari pemberangkatan, kalau dari Tanah Sereal misalnya jam 6 pagi sudah nyampe di Masjid Raya, kemudian ke embarkasi Bekasi. Di sana setelah dilakukan pemeriksaan, Bapak Ibu diharapkan istirahat, jangan keluar ngopi dan belanja. Kemudian setelah di pesawat kurang lebih 9 jam, Bapak Ibu kalau bisa waktu-waktu yang bisa digunakan istirahat, enggak Bapak Ibu harus istirahat. Dalam perjalanan Bogor ke Bekasi 1,5 jam, silahkan tidur di bis, jangan ngobrol. Begitu nyampe pemeriksaan kesehatan sementara, Bapak Ibu setelah mendapat kamar di embarkasi, istirahat di kamar, jangan keluar belanja, jangan ngobrol, Bapak Ibu harus istirahat. Ketika sudah sampai di pesawat 9 jam, kalau bisa gunakan untuk istirahat, tidur saja, mudah-mudahan bisa tidur. Ketika kita istirahatnya bagus, artinya badan kita juga akan baik. Kalau Bapak Ibu di pesawat 9 jam dan Bapak Ibu tidak tidur, kalau pengen ke toilet silahkan, harus ke toilet, jangan ditahan. Kalau penerbangan di Indonesia mungkin 1,5 jam ya kita bisa nahan, tetapi kalau penerbangan haji kan 8-9 jam. Artinya Bapak Ibu silahkan pipis, ada toilet. Kalaupun Bapak Ibu bingung untuk membukanya, mangga silahkan hubungi petugas kloter, minta untuk didampingi ke toilet. Dan ketika dalam penerbangan Bapak Ibu tidak tidur, punten teman-teman TKHI tolong diingatkan untuk peregangan. Tapi dilihat dulu, jangan sampai jamaahnya tidur terus dibangunkan untuk peregangan, itu juga jangan. Artinya mohon dilihat situasinya, ketika jamaahnya lagi belum pada tidur, sudah 3 jam, silahkan untuk peregangan. Ketika Bapak Ibu sudah mendarat, kebayang capeknya luar biasa. Sudah terjadi perbedaan suhu dari perjalanan yang luar biasa yang belum sempat istirahat. Ketika teman-teman petugas mengingatkan, sebentar dulu Bu, mangga istirahat dulu di hotel, jangan ke masjid dulu, mohon didengarkan. Kejadian di 2023 sudah diingetin, jamaah di pesawat kakinya sudah bengkak. Ketika mendarat di Madinah, beliau langsung ke Masjid Nabawi. Yang terjadi apa? Beliau jatuh di eskalator Masjid Nabawi, padahal baru hari pertama nyampe Madinah. Lututnya retak, lumayan, yang lain bisa arba'in. Beliau akhirnya 1 minggu dirawat di rumah sakit karena lututnya retak. Jadi mohon Bapak Ibu selalu mengingat bahwa yang tahu kondisi kesehatan adalah kita sendiri. Jangan memaksakan diri. Kan tadi kalau pilihannya kata Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, 1 pilihannya adalah istighfar, yang kedua pilihannya adalah berdoa. Ya, jadi mohon diingat, semangat boleh, tetapi kita ingat juga kondisi kesehatan kita sendiri seperti apa. Ketika selesai di Madinah, tentunya Bapak Ibu akan melanjutkan ibadahnya ke Mekah. Sama ketika sudah sampai Mekah, tidak berbeda jauh, Madinah lebih sejuk sedikit ketika dibanding Mekah, tapi suhunya juga sama, di atas 40 derajat. Hari ini jam segini posisi di 39 derajat. Kalau kita hari ini di sini di luar, posisi di luar, tadi saya berangkat ke sini masih 28. Mungkin sekarang udah naik lagi. Dalam ruangan ini berapa Pak? 31 ya Pak? Hari ini sekarang Kota Bogor 31. Kita semua sudah menggunakan kipas. Apa kabar kalau di atas 40? Kembali lagi, ketika suhunya di atas 40,
kebayang seperti apa Bapak Ibu? Kelelahan pasti. Ke Mekah itu dari pemondokan lebih dari 2 kilo. Artinya Bapak Ibu menggunakan transportasi bis. Permasalahannya pasti adalah rebutan dan berdesak-desakan. Mohon difikirkan, mohon diperhitungkan kapan Bapak Ibu harus berangkat ke Masjidil Haram. Kalaupun mau seharian di Masjidil Haram, jangan lupa disiapkan juga perbekalan makanannya. Seringkali kita lupa ketika sudah ada di Madinah, ketika sudah ada di Mekah, inginnya hanya ibadah saja. Kita lupa istirahat, kita lupa makan. Padahal badan kita butuh istirahat, badan kita butuh diisi makanan. Dan jangan lupa tiap 1 jam Bapak Ibu harus tetap minum paling tidak 200 cc atau 1 gelas blimbing tiap jam. Mau haus, mau tidak haus, jawabnya Bapak Ibu harus minum ya. Dan mohon dipilih jam-jam yang memang tidak ada paparan mataharinya secara langsung. Ketika di Mekah, Bapak Ibu di sana juga tawaf dan sa'i. Kebayang musim haji. Ketika kita umroh saja, jamaahnya sudah luar biasa. Dan ketika musim haji pasti menjadi sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu mampu, silahkan tawaf sa'inya di bawah, silahkan tawafnya. Ketika nggak mampu ya mangga, silahkan pelan-pelan di lantai paling atas. Cuma resikonya jaraknya makin panjang. Tetapi kembali lagi, ketika Allah memanggil Bapak Ibu sekalian, tentunya Allah mudahkan juga. Selalu sabar, selalu istighfar, dan selalu berdoa ya. Jangan lupa sabar, istighfar, dan berdoa ya. Kemudian ada umroh juga. Biasanya ketika umroh wajib, Bapak Ibu ingin mengumrohkan yang lain, membadalkan yang lain. Mohon diingat kembali kondisi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mampu untuk membadalkan yang lain, silahkan. Tetapi kalau tidak ya jangan. Bapak Ibu ingat bahwa musim haji pasti jamaahnya berdesakan. Bapak Ibu pasti akan kelelahan. Jangan lupa istirahatnya, jangan lupa makan dan minumnya walaupun harus pipis ya, ya. Dan jangan lupa ketika Bapak-bapak mau Jumatan di Masjidil Haram, tentunya berangkatnya harus lebih pagi. Jangan lupa sarapannya, jangan lupa bekal untuk makan siangnya, dan obat-obatan yang harus diminum. Kan berangkatnya pasti jam 9-an dari pemondokan, ngantri naik bis, masuk Masjidil Haram, jadwal makan siang pasti kelewat. Kalau obat-obatan yang harus diminum siang hari dibawa, bekal kurma, makanan ringan untuk mengganjal makan siang juga harus dibawa. Wukuf, ketika wukuf ini kan menjadi bagian dari wajib haji. Saat Masjidil Haram kosong kapan? Nah, saat wukuf ini, karena Bapak Ibu ada di Padang Arafah, di bawah tenda, antre toilet pasti ya Budia ya. Kemudian ya kembali lagi, karena ini wajib haji, mau tidak mau Bapak Ibu insya Allah Allah mudahkan. Kondisi seperti ini harus disiapkan memang dari sekarang. Bapak Ibu sudah punya bayangan, oh ya nanti ketika wukuf tidurnya di bawah tenda. Alhamdulillah kalau sekarang sudah jauh lebih maju, tendanya juga sudah permanen. Pindah-pindah apa Bu? Boleh, vitamin yang biasa Bu. Mohon dipersiapkan dengan baik. Antri toilet itu hal yang biasa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ibadah haji. Jadi mungkin disiapkan di hari ini misalnya, coba aja antri toilet berapa lama. Ya, setelah wukuf di Arafah, tentunya Bapak Ibu akan mabit di Musdalifah. Kalau di Arafah Bapak Ibu masih terlindungi oleh tenda, tetapi ketika di Musdalifah atap kita adalah betul-betul langit dan anginnya luar biasa, debunya juga luar biasa. Jadi mangga dipersiapkan untuk selalu perbekalan Bapak Ibu. Perbekalannya apa saja? Masker, kemudian penyemprot muka, air minum, itu harus tetap kemana Bapak Ibu pergi, silahkan dibawa. Setelah pamit di Musdalifah, tentunya Bapak Ibu akan lanjut
pelempar jumroh. Di sini untuk pelempar jumroh jaraknya juga lumayan, kurang lebih PP 6 kilo. Jadi mangga Bapak Ibu sudah mulai latihan jalan dari sekarang. Paling tidak seminggu 3 kali jalan. Kalau sekarang minggu pertama kuatnya baru 5 kilo, minggu depan dinaikkan menjadi 6 kilo, minggu depannya dinaikkan lagi jadi 7 kilo. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau lempar jumroh, insya Allah sudah siap, sudah terbiasa untuk jalan. Setelah lempar jumroh hari pertama, kemudian masih hari kedua dan ketiga ya, 3 hari berturut-turut, Bapak Ibu harus lakukan lempar jumroh. Bapak Ibu menginap di tendanya di Mina. Sama sih permasalahannya antre toilet lagi, tapi tidak masalah, haji pasti insya Allah antrinya antri di toilet. Lempar jumroh selesai, Bapak Ibu akan tawaf ibadah dan sa'i. Lumayan pasti Masjidil Haram masih berdesak-desakan juga, apalagi yang gelombang pertama, karena Bapak Ibu setelah tawaf ibadah dan sa'i akan persiapan kembali ke tanah air. Jadi siap-siap balik lagi, jangan lupa istirahat, hindari paparan sinar matahari ketika nggak penting. Belanjanya jangan banyak-banyak, banyaknya ke masjid saja. Tentunya habis tawaf ibadah sa'i, tahalul, potong rambut. Di sini berisiko terjadi penularan penyakit. Mangga ketika memotong rambut, terutama bapak-bapak, mohon menggunakan alat cukurnya sendiri, gantian saling memotong, jangan menggunakan yang bersama-sama. Tadi ditanyakan bagaimana dengan jamaah yang resti, jamaah lansia. Jamaah lansia itu berbeda dengan jamaah yang masih muda. Resiko traumanya lebih besar, resiko capeknya dia pasti lebih besar. Dan kalau kita melihat angkanya 70%-nya Kota Bogor lansia. Mohon Bapak Ibu kembali mengingat kemampuan kesehatan diri kita sendiri. Jangan memaksakan diri kita sendiri, lakukan semampunya. Balik lagi, niatnya ibadah, kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur dan kondisi sehat. Amin ya. Ini Bapak Ibu yang mempunyai faktor risiko hipertensi, yang harus diingat adalah Bapak Ibu harus minum obatnya secara rutin. Sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa kontrol tensinya. Kalau memungkinkan, silahkan membawa tensi sendiri. Kalau tidak memungkinkan, silahkan hubungi petugas kloter untuk dicek tensinya. Titip ya teman-teman PKHI, untuk Bapak Ibu calon jamaah yang mempunyai faktor risiko hipertensi, mohon di cross check tensinya setiap hari, apalagi menjelang wajib hajinya. Kami pasti akan juga memfollow Bapak Ibu sekalian ketika dalam perjalanannya etape sampai di mana. Kami tetap akan berkoordinasi dengan petugas haji kloter bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian, karena kami memantaunya juga dari Kota Bogor. Ya, jadi nitip teman-teman TKHI, saya yakin nanti ketika mau berangkat, kami dari Dinas Kesehatan Kota Bogor akan menyerahkan manifestnya Bapak Ibu sekalian, yang mana punya risiko tinggi, mohon ditata laksana dengan baik. Risiko yang berikutnya adalah yang punya kencing manis. Ya Bapak Bu, nanti kita bagi materinya, nanti kita kirim ke KBIH, nggak usah di foto ya. Ya, ketika risikonya adalah kencing manis, gulanya naik bermasalah, gulanya turun bermasalah, apalagi sampai serangan jantung makin bermasalah. Jadi harapan kami ketika Bapak Ibu mempunyai resikonya adalah DM, jangan lupa obatnya diminum secara teratur. 1. Ketika makan di Arab Saudi, mohon tidak semuanya dihajar, hati-hati. Dan Bapak Ibu harus cek gulanya paling tidak seminggu 3 kali. Kalau mau bawa glucek sendiri boleh, mangga silahkan. Tetapi kalau tidak, mangga silahkan hubungi petugas kloter. Titip kembali ya Bapak Ibu PKHI, kami titip jamaahnya Kota Bogor. Ketika Bapak Ibunya punya resiko DM, cek gulanya paling tidak
3 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau petugasnya belum ngecek gula, silahkan Bapak Ibu untuk meminta petugas buat ngecek. Ya, yang berikutnya adalah jantung. Ada yang punya resiko penyakit jantung Bapak Ibu? Ada? Ya, obatnya jangan lupa dibawa semua ya Bu. Obatnya jangan lupa dibawa, jangan lupa diminum, dan Ibu juga paling tidak 3 kali dalam seminggu harus kontrol petugas minimal. Yang faktor resiko yang berikutnya adalah penyakit paru obstruktif kronik. Ini lumayan banyak membunuh jamaah. Awalnya biasanya simpel, batuk, pilek biasa. Ketika sudah punya resiko ini akan memperburuk, akan semakin sesak. Jamaah yang pulang di 17 Agustus kemarin adalah dengan ini. Sudah diingatkan oleh petugas kloter, jangan sholat dulu ke masjid. Beliau menjawab, saya di halaman depan hotel saja. Sholat asar, pulang dari sholat asar, sesak masuk ICU. Yang lain sudah kembali ke tanah air. Beliau kami jemput di tanggal 17, masih kondisi sesak dan langsung masuk ke rumah sakit Dramaga Medika Bogor. Padahal simpel sakitnya, niatnya juga baik. Beliau pengen sholat, kalau yang lainnya di dalam masjid. Beliau hanya di halaman Masjid Nabawi yang kebetulan pas di halaman hotel. Tapi ternyata fisik beliau memang betul tidak tahan. Ketika semua ibadah haji sudah selesai, tinggal persiapan pulang, tinggal capeknya saja, packing sudah, jangan ditutup dengan belanja-belanja. Artinya Bapak Ibu harus mempersiapkan diri kembali pulang ke tanah air. Ketika jamaah mau pulang, kami di Kota Bogor selalu diinfokan juga bahwa dari sekian ratus jamaah, sekian yang harus dijemput di landasan pesawat. Biasanya kami sudah menyiapkan ambulan. Ternyata di kloter 17 kemarin bahwa yang tidak direncanakan ketika mendarat sampai di Jakarta beliau sesak. Ketika kami tanya di Jeddah aktivitasnya apa, ternyata beliau sibuk belanja. Ya, jadi Ibu Bapak setelah ibadah tentunya capek, siap kondisi fisik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya kiat-kiatnya seperti apa, mangga ini mencegah serangan heat stroke, gejalanya dengan suhu yang tinggi, suhu badan kita tinggi, mual, pusing, yang dilakukan masih tetap sama. Bapak Ibu harus minum, Bapak Ibu harus menghindari panas matahari secara langsung, menggunakan masker, menyemprotkan muka. Dari semua keluhan, protapnya adalah sama. Untuk menghindari dehidrasi, kembali lagi Bapak Ibu minta maaf, harus minum, tidak menunggu haus. Minum 200 cc itu per jam. Kalau bisa 5-6 botol itu dalam 1 hari. Bapak Ibu jangan lupa membawa kantong untuk tempat sendal. Sering terjadi sendal adalah hilang atau mungkin juga lupa. Sendal selalu dimasukkan ke kantong, dibawa Bapak Ibu ketika masuk dalam masjid. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu jalan di pelataran tidak menggunakan sandal. Ini yang akan terjadi ketika Bapak Ibu tidak menggunakan alas kaki. Alas kaki mengikuti kemanapun Bapak Ibu berada, dimasukkan ke dalam kantong, kantongnya dibawa. Ketika sudah selesai ibadah, ketika sudah nyampe di, kalau berangkat namanya embarkasi, ketika pulang namanya debarkasi, Bapak Ibu akan diberikan kartu berwarna kuning, kartu pemantauan Bapak Ibu selama 14 hari pasca pulang ibadah haji. Tolong diisi dari hari pertama sampai hari ke-14. Kalau tidak ada keluhan ya dicoret saja nihil. Kalau ada keluhan silakan hubungi puskesmas terdekat di mana Bapak Ibu tinggal. Ketika tidak ada keluhan sama sekali, mangga di hari ke-14 mohon kartunya diserahkan ke puskesmas Bapak Ibu tinggal. Kartu ini nanti diberikan ketika sudah nyampe kembali ke embarkasi Bekasi atau debarkasi Bekasi. Saya nonton videonya sambil nanti pertanyaan aja ya. Mohon diingat apa saja yang harus dibawa Bapak Ibu ketika nanti berangkat dan dimasukkan ke tas kecilnya. Yang pertama adalah berita acara penandatanganan istilah yang sudah ditandatangani. Sudah punya semua? Ya. Yang asli punya? Jangan dimasukkan koper yang di bagasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kartu ini baru ya, ini baru ada, dapatnya dari Kemenak nanti. Yang ketiga,
untuk ibu-ibu wanita usia subur tanpa memandang status pernikahan harus membawa bukti hasil tes urin bahwa ibu-ibu tidak sedang kondisi hamil yang tanggal pemeriksaannya adalah maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau ibu-ibu berangkatnya tanggal 20 Mei artinya maksimal 14 itu ibu boleh, di tanggal 19 Mei juga boleh, di 5 boleh gitu. Kalau lebih dari 7 hari ibu-ibu akan cek ulang di embarkasi Bekasi. Lebih baik dicek di Bogor. Mohon disampaikan ke dokter pemeriksanya bahwa tanggalnya adalah H-7 keberangkatan. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah lembar catatan yang berisi obat-obatan. Lebih baik sudah ditulis memang dari rumah, ketika nanti nyampe di embarkasi Bekasi tinggal distempel oleh petugas ya. Jadi hal-hal yang harus dibawa di embarkasi dan harus masuk di tas gendong tadi, satu adalah berita acara istitoah yang asli, kemudian kartu jamaah haji ini yang baru banget di tahun sekarang ada. Kemudian yang ketiga untuk wanita usia subur adalah hasil pemeriksaan tidak sedang hamil. Dan keempat adalah lembar yang berisi catatan obat-obatan yang akan dibawa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menjalankan ibadah haji dengan baik, kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gustina sebagai narasumber kita dari Dinas Kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, acara selanjutnya yaitu doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Tubagus Muhyiddin, Ketua MUI Kota Bogor. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna burhanan yarisuna wa zawjina wa auladina wa jama'atina alladzina jama'una fi hadzal masjid alladzina jama'una fi hadzal masjid alladzina yaqsiduna jaratal Ka'bah wal Madinah alladzina yaqsiduna jaratal Ka'bah wal Madinah baligna ya Allah kubra nabiyina wa maulana Muhammad. Khususan ya Allah Bapak Wakil, amanan wa salaman wa sihatan wa rizqan wa sihan wa idman nafi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Wabillahi taufiq. Hadirin sekalian yang berbahagia, seiring dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan manasik haji tingkat Kota Bogor tahun 2024. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك